Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Estalia, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pamulang dengan NIM 2510123000575. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah SMK Negeri 1 Buai Pemuka Bangsa Raja dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Indonesia lalu pada di sana aku berdiri dan aku ibu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeri yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, silahkan Ketua Kelas Angga untuk memimpin doa. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sebelum kita awali, coba meja, kursi, sama kebersihannya di laci, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Agar lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Setuju? Tapi ice breakingnya ini simple ya. Simple. Kalau ini kalimatnya, clue-nya ya. Ikutin kata saya. Jadi apapun yang saya ucapkan, clue-nya ikutin. Ya. Clue-nya ikutin kata ibu. Kuda, sapi, kuda, sapi. Kuda, sapi, kuda, sapi. Sapi, sapi, kuda, kuda. Sapi, sapi, kuda, kuda. Berapa jumlah kuda? Kuda. Oke, fokus. Sekali lagi ya. Kuda, sapi, kuda, sapi. Kuda, sapi, kuda, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Kuda, kuda, sapi, sapi. Berapa sapinya? Berapa sapinya? Bagus. Aplaus dulu semuanya, fokus. Silakan duduk kembali. Lalu sebelum ini kita kan minggu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran tentang materi ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat ilmu ekonomi itu apa, tentang ekonomi? Silakan buka-buka lagi bukunya. Yang masih ingat apa itu ilmu ekonomi? Angkat tangannya. Oke. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta mencapai kemakmuran. Oke, bagus. Terima kasih. Ya. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia yang terbatas, memenuhi kebutuhan dengan keinginan. Masih ingat ya? Lalu ada di dalam ilmu ekonomi yang namanya
Ada berapa metodenya? Ada 4. Yang pertama ayo. Apa? Teori ekonomi. Lalu yang kedua? Model ekonomi. Yang ketiga? Metode ekonomi. Yang keempatnya? Hukum ekonomi. Bagus. Masih ingat ya? Yang pertama teori ekonomi, model ekonomi ya, metodenya ekonomi, dan hukum ekonomi. Di dalam ekonomi juga terdapat 3 bagian. Masih ingat bagiannya? Oke, Hafi, apa bagiannya? Ilmu ekonomi teori, deskriptif sama terapan. Ilmu ekonomi teori, deskriptif, dan terapan. Bagus, Hafi. Ingat, aplaus dulu untuk Hafi. Berarti semuanya masih ingat dengan materi yang kemarin ya, minggu kemarin. Oke, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, apa sih yang ada di benak kalian tentang ekonomi? Pasti sudah sering ya? Apa tuh? Di dalam benak kalian, di pikiran kalian tentang ekonomi? Oke. Industri. Indah, apa tadi? Kebutuhan. Lalu? Keuangan. Industri boleh, keuangan boleh, kebutuhan boleh. Ada lagi yang di benaknya? Oke. Produksi. Ada lagi? Kayak apa? Konsumsi. Baik. Artinya kalian ada 5 yang kalian sebutkan. Boleh ya. Produksi boleh, keuangan, konsumsi, ya. Produksi dan industri. Masih ingat ya? Selanjutnya, kita memasuki mata pelajaran tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3 yang harus kalian terapkan. Yaitu, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kebutuhan manusia yang mendasari kelangkaan. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak kelangkaan sumber daya ekonomi terhadap kehidupan manusia dan perekonomian. Ini Ibu akan menayangkan video tentang kebutuhan sumber daya manusia dan kelangkaannya. Silakan disimak, jika ada yang penting silakan dicatat. Beraneka ragamnya jumlah dan jenis kebutuhan manusia, maka perlu digolongkan berdasarkan 4 sudut pandang. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan manusia menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Simak dari kalian menonton video tersebut. Siapa yang bisa menerangkan? Jadi, di dalam kelangkaan tersebut terjadinya, saya kasih contoh ya. Kita tadi pagi sudah melakukan sebelum berangkat sekolah sarapan. Nah, di situ itulah merupakan kebutuhan tubuh. Itu masuk ke dalam kebutuhan apa? Primer. Lalu tadi ada namanya kelangkaan. Nah, kalian otomatis berangkat ke sini membawakan kendaraan. Itu menggunakan bahan bakar apa? Bensin. Sekarang harga bensin mahal atau tidak? Penyebabnya yaitu terjadinya sumber daya terbatas. Bagus. Ibu bagi kelompok ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya?
Kalian sudah paham materinya, kita kerjakan LKPD. Nanti di situ ada soal-soal LKPD. Ada berapa soal kalian kerjakan 20 menit. Oke, Ibu bagi ya. Udah sesuai kelompok tapi ini ya. Kelompok 5. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oke. Kelompok nanti itu dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu kalian presentasikan. Gak apa-apa, taruh saja. Sudah Ibu bagi? Oke, sekarang silakan kerjakan ya. Silakan kerjakan, Ibu ulangi waktunya 20 menit. Ya? Oke, silakan diskusikan. Kalau ada soal yang bingung, silakan tanyakan, angkat tangannya. Ya? Oke. Kemarin Ibu suruh bawa HP ya? Silakan dikeluarkan HP-nya. Lupa tadi Ibu nggak bicara bawa HP. Ya, pakai HP-nya untuk mencari materinya, nggak apa-apa. Kan merupakan media pembelajaran juga, Ibu menggunakan HP. Ya, boleh. Ya, boleh. Maaf ya, Ibu lupa tadi nggak berbicara. Oke, silakan gunakan HP-nya dengan baik. Gimana? Ada yang tanya? Iya, betul. Iya. Betul. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Selesai ya? Selesai. Silakan yang siap untuk kelompoknya yang diskusi, silakan berdiri, angkat tangan. Bu, saya siap kelompok kami. Oke. Kelompok. Ya, kelompoknya Erina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya perkenalkan sebagai moderator Erina Novitasari. Lalu di sebelah saya ada Sania Nadira sebagai pemateri 1. Lalu ada Eni Ramadhani sebagai pemateri 2. Ada Sarah Aulia sebagai pemateri 3 dan Hera Maladewi sebagai notulis. Kalian sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. suaranya ya agak gedekan. Bagaimana kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kecelakaan? Yang lain boleh duduk. Enggak ada kursi. Makanan dan minuman, keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan kerusakan sumber daya alam. Lanjut pada pemateri 2. Ayo, materi 2, silahkan duduk yang ini. Bagaimana perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi dunia dan Untuk lagi nggak apa-apa. Untuk lagi nggak apa-apa. kebutuhan manusia yang bersifat fisik, pangan, papan, sandang. Menjadi lebih kompleks dengan kebutuhan informasi, komunikasi, hiburan, dan rasa aman yang dipenuhi melalui media digital dan konektivitas internet. Lanjut kepada pemateri 3. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan kebutuhan manusia? Apa ada hierarki kebutuhan manusia? Teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow yang tersusun dari tingkat paling bawah.
hingga paling tinggi. Suaranya nak nggak kedengeran. Yang lain. Sosial, cinta dan rasa memiliki harga diri dan aktualisasi diri. Ini kursinya. Kalau susah. Dari hasil diskusi kami, apakah dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Ayo silakan. Ini ada sesi. Oke, Eza. Perkenalkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Anggara, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana jika kebutuhan bertambah seiring perkembangan teknologi? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan menjawab. Ya, dicari-cari dulu jawabannya. Yo, diskusikan lagi. Nanti ada kalau kelompok lain yang ingin menambahkan, bisa langsung angkat tangan ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ketemu? Oke, dicari-cari dulu. Sudah? Silakan kalau sudah langsung jawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Siapa yang mau jawab silakan dari kelompoknya. Baiklah, saya Nana Dewi akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Teknologi mempengaruhi kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, kesediaan makanan. Ini aplikasi pesan antar makanan atau minuman. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang menanyakan? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita. Dari kelompok. Mewakilkan dari kelompok 2. Oke, Jelita. Menambahkan pertanyaan dari Kelompok 3 ya. teknologi berdampak untuk membantu manusia untuk mencari informasi melalui media sosial website. Bagus. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. 2. Apakah kelompok 1 sudah merasa puas akan jawaban? Gimana Elza? Puas. Oke, ada yang lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan Erina tutup. Baik, itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Dari sini aja. Terus untuk kelompok yang lain yang sudah siap untuk presentasi, silahkan. Kelompoknya Angel ya? Jelita. Ayo. Di situ saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi masalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama sebagai moderator, dan di sebelah saya ada pemateri 1 yang bernama Jelita, di sebelah
Yang lagi ada pemateri 2 yang bernama Mutia. Di sebelahnya lagi pemateri 3 yang bernama Ani, dan di sebelahnya lagi pemateri 4 yang bernama Ardi. Oke. Itu tadi anggota kelompok kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, Materinya dulu disampaikan, sayang. Ayo silakan pemateri 1. kepada pemateri 1 saya persilakan. Ya, betul. Lupa ya moderatornya ya, nggak apa-apa. Sebutkan beberapa kebutuhan manusia yang menurutmu paling mendasar. Bagaimana kebutuhan tersebut dapat memicu terjadinya kelaparan? Makanan dan minuman, pangan, pakaian, seragam, rumah, kapal, ini dapat semua kebutuhan pada sifatnya yang mendesak semua kendaraan hidup, keterbatasan sumber daya alam, kebutuhan pertumbuhan penduduk, bencana alam dan kerusakan sumber daya alam. Lanjut. Baik, untuk pemateri 2 saya silakan. Bagaimana perubahan dari isu dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi jenis dan tingkat kebutuhan manusia? Mempengaruhi kebutuhan manusia dari yang bersifat fisik, pangan, papan, sandang, menjadi lebih kompleks dengan kebutuhan informasi, komunikasi, hiburan, dan rasa aman yang dipenuhi melalui media digital dan konektif internet. Untuk pemateri 3 saya persilakan. Bagaimana ini berdampak pada kelangkaan sumber daya? Mempercepat kelangkaan sumber daya melalui peningkatan eksploitasi, kerusakan habitat, dan meningkatkan konsumsi yang tidak berkelanjutan, sehingga dengan gaya hidup yang mendorong permintaan tinggi menyebabkan kelangkaan sumber daya. Oke. Sudah selesai? Belum. Untuk pemateri 4 saya persilakan. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan berdasar dalam bertahan hidup. Contoh, seseorang yang kelaparan dan kehausan di hutan akan sangat fokus mencari makanan dan air untuk bertahan hidup. Wah, kebutuhan keamanan. 3. Kebutuhan sosial. 4. Kebutuhan harga diri. 5. Kebutuhan aktualisasi. Ya. Silakan. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Alisa, perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Jelaskan ya. Apa tadi? Coba diulangin. Perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Jelaskan perbedaan mendasar kebutuhan dan keinginan. Silakan dicari-cari dulu kelompok 2. Sudah ketemu? Belum. Ya, silakan cari-cari dulu. Sudah? Sudah. Siapa yang mau jawab? Silakan. Aning. Oke. Baiklah, saya Ania Esa menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kebutuhan adalah hal-hal mutlak yang diperlukan untuk bertahan hidup dan fungsi dengan baik. Sedangkan keinginan adalah hal-hal tambahan yang diinginkan untuk kepuasan atau kesenangan tetapi tidak esensial. Oke. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok
Kelompok 4. Saya. Oke, Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia, perwakilan dari kelompok 1 izin menambahkan jawaban dari kelompok 4. Kelompok Kebutuhan 2. bersifat objektif dan terbatas, sedang pangan papan, sedangkan keinginan bersifat subjektif dan tidak terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menambahkan jawaban dari kelompok 4 tadi. Apakah kelompok 4 sudah puas dengan jawaban dari kami? Oke, alhamdulillah. Gimana? Sudah selesai? Apa mau buka pertanyaan lagi? Sudah selesai. Oke, silahkan ditutup kalau sudah Baik, selesai. itu tadi hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2. Hai. Hai, hello. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Silakan kita boleh aplaus dulu. Sudah nggak tegang ya? Sudah. Asik-asik ya. Baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah mengerjakan LKPD beserta diskusinya dan presentasinya. Yang semuanya sudah bagus. Materinya sudah bagus, kelompoknya sudah bagus, pesertanya sudah bagus, hanya saja pas salaman tadi ya. Kalau mau menambahkan silahkan langsung saja apa yang mau ditambahkan. Perkenalkan saya dari ini, nggak usah pakai salam lagi, ya. Paham ya? Sekarang kita kerjakan soal individu. Individu ini jadi soalnya dia per individu nilainya, ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Ada yang perlu satu? Kurang berapa? Oh, kenapa satu terus yang kurang ya? Oke, sudah? Silakan dikerjakan. Oke, nanti ini dikumpulkan ya LKPD sama SSI itu soal individunya sekalian. Nanti sekalian dengan LKPD-nya dikumpulkan. Atau mau sekarang dikumpulkan nggak apa-apa LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu, baru ngerjain yang soal individunya. Oke, sini. Oke, LKPD-nya. LKPD-nya sini, lembar LKPD-nya kumpulkan dulu. Nih, terima kasih. Oke. Silakan kerjakan soal individunya. Sudah selesai? Silakan perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Ini, nah. Bagus. Oke, bukunya terus sini. Bagus. Itu. Ya, bagus. Oke, terima kasih. Manfaat yang kalian dapatkan tentang materi kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Ini bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke. Kami bisa menjadi konsumen yang cerdas, Bu. Oke, bagus. Menjadi konsumen yang cerdas. Fajar. Oke. Kami berani menyampaikan pendapat. Oke, ada lagi? Oke. Kami menjadi tahu penyebab kelangkaan sumber daya. Oke, menjadi tahu apa sih penyebabnya ya? Seorang siswa di perdesaan membutuhkan seragam sekolah. Baik itu sepatu, buku untuk belajar. Lalu, kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan sebagai kebutuhan apa? Apa? Coba ya.
kebutuhan primer berarti A ya? Oke, benar. Namanya siapa tadi? Dila. Oke, Soal selanjutnya, berikut ini adalah faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam kecuali? Ayo, oke, Erina. Perkembangan teknologi yang maju, kita coba ya. Oke, benar. Minggu depan kita mempelajari tentang pengelolaan keuangan. Oke, tugas kalian itu mencari, membaca-baca buku untuk tentang materi keuangan atau pengelolaan keuangan. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup jika ada kesalahan atau pembicaraan yang kurang berkenan, kita bicarakan dengan tenang, namun jangan mencari ketenangan, karena ketenangan itu tidak ada pada diri manusia, melainkan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, berbicara dengan baik, ya, sopan dan santun. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.